Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Jazuli Muhammad Nur dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Pengertian: sistem kardiovaskuler yaitu sistem yang berfungsi mengurus sirkulasi darah atau peredaran darah. Alat yang terlibat dalam sirkulasi darah adalah jantung dan pembuluh darah. Kita mengenal dua macam sirkulasi, yaitu sirkulasi umum dan sirkulasi paru-paru. Anatomi jantung. Jantung terletak dalam rongga dada antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Rongga mediastinum di atas dari diafragma. Lapisan jantung. Ada 3 lapisan jantung. 1. Periokardium lapisan luar. 2. Miokardium lapisan tengah. 3. Endokardium lapisan dalam. Perikardium. Ada 2 lapisan perikardium. 1. Perikardium pararitel, bagian luar perikardium yang tidak berhubungan langsung dengan otot jantung. 2. Perikardium visceral, bagian dalam dari perikardium yang melekat secara langsung dengan otot jantung. Keterangan: dalam keadaan normal di antara rongga di kedua lapisan perikardium ini tidak terdapat cairan. Dalam keadaan tidak normal, rongga tersebut berisi cairan. Umpannya disebabkan peradangan perikardium. Miokardium adalah lapisan otot jantung yang terdiri dari 3 macam otot. 1. Otot atrium, otot berkontraksi. 2. Otot ventrikel, otot berkontraksi. 3. Otot serat khusus, tidak berkontraksi, melainkan tempat aliran merangsangan pada jantung. Endokardium adalah lapisan dalam jantung yang berhubungan langsung dengan ruangan dalam jantung, terdiri dari jaringan epitel. Ruangan pada jantung. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan. 1. 2 buah atrium serambi atau atrium kiri dan atrium kanan. 2. 2 buah ventrikel bilik, ventrikel kiri dan kanan. Atrium. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah rendah oksigen dari seluruh tubuh. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan melalui kutub dan selanjutnya ke paru-paru. Atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri melalui kutub dan selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Pembuluh darah pada jantung. Arteri koronaria adalah pembuluh darah yang memberi makanan pada jantung. Jika pembuluh darah ini menyempit atau tersumbat, maka otot jantung akan mengalami kekurangan zat makanan dan O2. Apabila keadaan ini dibiarkan saja, maka akan menyebabkan angina pectoris pada jantung dan lama-lama akan menyebabkan kematian pada jantung. Pembuluh darah masuk. 1. Vena cava. Darah masuk ke atrium kanan yang berasal dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Darah mengandung CO2. 2. Vena pulmonal. Darah masuk ke atrium kiri yang berasal dari paru-paru dan mengandung CO2. Pembuluh darah keluar. Aorta. Darah keluar dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Darah mengandung O2. Arteri pulmonal. Darah keluar dari ventrikel kanan ke paru-paru. Darah mengandung CO2. Kutub-kutub jantung. 1. Kutub mitralis antara atrium kiri dan ventrikel kiri. 2. Kutub tricus pidalis antara atrium kanan dan ventrikel kanan. 3. Kutub semilunalis pulmonalis antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. 4. Kutub semilunalis aorta antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsi sistem kardiovaskuler. Lingkaran sirkulasi dapat dibagi atas 2 bagian besar, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonalis. Sirkulasi sistemik. 1. Mengalirkan darah ke berbagai organ. 2. Memenuhi kebutuhan organ yang berbeda. 3. Memerlukan tekanan permulaan yang besar. 4. Banyak mengalami tahanan. 5. Kolom hidrostatik panjang. Sirkulasi pulmonal. 1. Hanya mengalirkan darah ke paru-paru. 2. Hanya berfungsi untuk paru. 3. Mempunyai tekanan permulaan yang rendah. 4. Hanya sedikit mengalami tahanan. 5. Kolom hidrostatik pendek. Sistem konduksi atau hantaran.
Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang mengantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus. 1. Otomatisasi, menimbulkan impuls rangsangan secara spontan. 2. Irama, pembentukan rangsangan yang teratur. 3. Daya konduksi, kemampuan untuk menghantarkan. 4. Daya rangsangan, kemampuan bereaksi terhadap rangsang. Sekian, terima kasih video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.